وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji dan syukur mari kita persembahkan pada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Ta'ala masih melimpahkan banyak nikmat dan karunia kepada kita semua, dan Allah masih memberikan keistimewaan kepada kita masih berada di atas nikmat al-Islam dan as-Sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan istiqomah, sebagaimana kita sering melantunkan itu di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita sampai mati, sampai ajal kita datang, semoga kita termasuk orang-orang yang berada di atas al-Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti jejak para sahabat-sahabatnya, dan juga selalu meneladani akhlak dan kemuliaan perangainya. Semoga dengan itu kita termasuk umatnya yang sejati, yang kelak dikumpulkan di yaumul qiyamah bersamanya di surga Allah Ta'ala. Ma'asyiral ikhwan dan akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini pembahasan kitab tauhid. Insyaallah kita akan masuk kepada bab yang baru setelah kita mempelajari bab sebelumnya tentang al-khawf minasy-syirk, takut berbuat syirik. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah dengan memohon pertolongan Allah Ta'ala
kita akan mencoba mempelajari bab yang berikutnya, yaitu dengan judul Ad-Du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah, yaitu bab yang menjelaskan tentang mengajak atau berdakwah atau mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Jemaah, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita mempelajari ayat atau hadis yang disampaikan oleh al-muallif Syekh Muhammad At-Tamimi dalam bab ini, karena di sini muallif atau pengarang menyampaikan satu ayat dan 2 buah hadis, hanya 3 keterangan saja. Sebelum kita membahas dan menguraikan kepada pembahasan dari dalil-dalil bab ini, maka kita akan terlebih dahulu merinci penjelasan tentang bab ini. Apa maksud menulis bab dalam kitab Tauhid, bab yang menjelaskan ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Sebelumnya saya mengajak agar kita sedikit mengkorelasikan bab ini dengan bab-bab yang sebelumnya. Bab sebelumnya, bab pertama dalam kitab Tauhid ini kita diuraikan tentang pemahaman atau pengetahuan mengenai tauhid. Bagian-bagian tauhid, baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Perkenalan tauhid secara lugah dan secara syar'i. Lalu setelah itu Syekh Muhammad At-Tamimi di bab berikutnya menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Setelah itu di bab berikutnya al-muallif menyampaikan tentang keutamaan orang-orang yang merealisasikan tauhid dengan sesungguhnya, yang hadisnya telah kita bahas. Ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Lalu bab yang kemarin, setelah kita tahu apa itu tauhid, kemudian pembagian dari tauhid, keutamaan tauhid secara umum, ada dosa-dosa yang terhapus dengan tauhid, dan keutamaan orang yang merealisasikan sesungguhnya tauhid. Lalu kemarin kita mempelajari ada hal-hal yang harus dikhawatirkan, yaitu apa? Syirik. Setelah tauhid dan syirik ini sudah sempurna kita pelajari dan kita pahami dengan benar, kita pahami tauhid dan pembagiannya, kita pahami syirik dan bahayanya, maka saatnya kita mengajak orang mendakwahkan apa yang sudah kita pelajari. Dakwahkan apa itu tauhid dan apa saja pembagiannya, dan dakwahkan juga apa itu syirik dan apa pula bahayanya. Makanya bab ini munasabah, kenapa disimpan setelah bab-bab yang tadi. Itulah kesesuaian bab tentang mengajak orang untuk syahadat la ilaha illallah disimpan setelah bab-bab yang tadi, karena sebelum kita mengajak orang maka kita harus mendahului dengan ilmu. Pelajari dulu tauhidnya, dan pelajari pula apa lawan dari tauhid itu apa? Syirik. Barulah kita mendakwahkan. Jadi tidak mungkin kita mendakwahkan tauhid tapi kita belum paham itu tauhid. Kita tidak mungkin mendakwahkan ada syirik ini dan itu, kita belum mempelajari apa itu syirik. Makanya ini sesuai dengan prinsip yang sudah kita pelajari di kitab Ushul Salasah. Di pertemuan yang lalu tentang al-ilmu qoblal qaul wal amal. Sebelum kita berucap, sebelum kita bertindak, maka harus didahului dengan apa? Ilmu.
Ya, jadi memang inilah ya maksud dan tujuan kenapa al-muallif menyampaikan atau menulis bab ini setelah bab-bab yang tadi. Ya, jadi muallif tidak langsung di bab pertama mengajak orang kepada syahadat, tidak. Tidak mungkin kita langsung mengajak terjun kalau kita belum paham dulu apa itu tauhid, apa itu syirik. Gitu ya. Nah, sebelum kita bahas uraian-uraian tentang satu ayat dan dua hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ini, maka di sini ada penjelasan yang lain yang saya ambil dari Syarah Fathul Majid karya Syekh Abdullah Al-Gunaiman. Di sini bahwa judul bab ini adalah ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Coba perhatikan. Kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah tidak menulis dalam babnya bab ad-du'a ila syahad ila tauhid? Tidak. Tapi apa yang disebutkan di sini? Bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Kenapa sebabnya? Ini bisa dipahami. Karena bagaimanapun juga tujuan ya ditegakkannya hujjah yang disampaikan oleh para rasul itu adalah kalimat la ilaha illallah, yang artinya tauhid uluhiyah. Bukan berarti menafikan pentingnya tauhid rububiyah atau tauhid asma wa sifat. Karena begini jemaah, tauhid rububiyah itu sudah terpatri dalam fitrah dan jiwa manusia. Ya, karena bagaimanapun ya kita tahu musyrik Arab ya, mereka pun mengakui siapa yang menciptakan ini semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diperintahkan Allah untuk ditegakkan itu adalah tauhid uluhiyah. Sehingga di sini fokus mu'allif ila syahadati alla ilaha illallah. Jadi yang jadi masalah orang-orang musyrik saat itu, di saat mereka mengaku bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, ini dipertanggungjawabkan. Kalau memang mereka mengakui bahwa yang menciptakan mereka ini adalah Allah, maka wajib bagi mereka hanya mengesahkan ibadah itu hanya kepada siapa? Allah. Nah, ini yang bermasalah dalam diri orang-orang musyrik. Jadi makanya kitab tauhid ini secara konsen membahas tentang tauhid uluhiyah. Terlepas bahwa tauhid asma wa sifat pun ini mentakrir atau menetapkan bahwa Allah ini betul-betul harus kita ibadahi satu-satunya. Misalkan di dalam tauhid asma wa sifat kita harus menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan pada dirinya sendiri. Maka kita fokus kepada Allah yang kita sembah, tidak yang lain. Ini ada hubungannya antara sifat tauhid rububiyah kepada uluhiyah, termasuk tauhid asma wa sifat dengan tauhid uluhiyah. Jadi ini yang diutamakan. Ya, tauhid uluhiyah. Nah, lalu di sini disebutkan tentang ya masalah ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, bahwa yang dimaksud dengan mengajak atau mendakwahkan kepada syahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Maka yang dimaksud juga adalah mengajak kepada Islam, juga mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Islam, mendakwahkan Islam, karena prinsip utama dari Islam adalah kalimat alla ilaha illallah. Semua rasul yang Allah utus, semuanya mereka menyuruh agar manusia mengatakan la ilaha illallah. Ya, semuanya. Maka ini penting. Ya, bagi para dai atau para duat, mereka harus memulai bil ahami fal aham, kata para ulama.
prioritaskan dakwah mana yang harus diutamakan, lalu mana yang utama. Mana yang harus lebih diutamakan? Dakwah tauhid. Ya, makanya ya karena dakwah tauhid ini yang diasaskan di atas syahadat alla ilaha illallah. Bahkan ulama semua sepakat bahwa seorang manusia tidak disebut muslim kecuali dia sudah menyatakan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Andaikan ada manusia atau ada orang, mereka misalkan saya sudah tahu la ilaha illallah dan saya sudah tahu Muhammadur Rasul, tapi mereka tidak mengucapkannya, bisakah orang itu bisa disebut sebagai muslim? Bisa tidak? Tidak. Ini contohnya seperti Abu Thalib. Apakah Abu Thalib tidak tahu bahwa keponakannya itu adalah seorang utusan Allah? Tahu. Dia sudah tahu. Abu Thalib pun mengetahui dan mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, maka tetap dia dihukumi kafir. Meskipun kedekatan nasabnya dia dengan siapa? Rasulullah SAW. Jadi jangan merasa keturunan Rasulullah misalkan, ya. Abu Thalib yang paling terdekat pun bila mana buktinya dia ini tidak mengikrarkan syahadat itu, maka dia dihukumi dengan kufuran. Makanya di dalam hadis yang sering kita baca di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, Nabi menyatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ini Nabi menyatakan saya diperintahkan untuk memerangi manusia semua sehingga mereka menyatakan la ilaha illallah. Ini kan di sini ada kalimat hatta yaqulu. Jadi tetap bahwa mengucapkan itu harus. Jadi tidak bisa misalkan orang di dalam hatinya saja dia akui bahwa Allah ini sebagai Rabb dan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, hanya di hatinya saja atau terbesit di pikirannya, tapi tidak diikrarkan, maka tetap dia kafir. Tidak dihukumi sebagai seorang apa? Muslim. Fala yu'tabaru musliman alal ittifaq, kata para ulama. Baik. Juga di atas syahadat ini ya dibangun seluruh amal-amal salih. Maka bila mana ada seorang manusia dia merusak syahadatnya, ya, seperti dia melakukan kesyirikan dan lain sebagainya, meminta-minta kepada orang-orang yang sudah mati, berarti ini sama saja dengan menghancurkan seluruh amal salehnya. Ini perlu kita pahami. Hancur semuanya amal saleh kita. Ya, binasa seluruh amal perbuatan kita kalau kita merusak kalimat apa? Syahadat itu, yaitu ketauhidan. Nah, makanya ini penting jemaah. Jadi dakwah yang harus diprioritaskan itu adalah dakwah kepada tauhid, dakwah kepada la ilaha illallah. Ini yang paling penting sebelum yang lain. Tidak bisa orang langsung mengajak kepada masalah perbaikan muamalah, perbaikan ijtimainya, masalah masyarakat dan lain sebagainya. Tapi akidahnya, tauhidnya, ya, tumbang goncang. Ini tidak akan berguna. Amal-amal salehnya ini kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amalu, kata Allah gitu. Orang yang sudah mendahulukan amal-amal salih tapi syirik dia tidak kenal. Ibarat orang yang sudah menumpuk-numpukan misalkan ya, perkara yang harus ditumpukan banyak, akhirnya dia menumbangkannya sendiri dengan sesat. Ini rugi. Makanya wajib kita mempelajari tauhid ini dengan benar. Harus kita sungguh-sungguh memahaminya. Setelah kita paham, dakwahkan ya kepada manusia. Taib jemaah rahimakumullah, sebelum kita uraikan kepada dalil-dalil, karena ini menjelaskan tentang dakwah
Baik. Ini mengajak orang ini adalah hal yang sangat kompleks sekali. Beda di saat antum semua mendengarkan satu penjelasan tentang tauhid, amalkan untuk diri sendiri. Itu tidak terlalu kompleks. Tapi kalau kita sudah mengajak kepada siapa? Orang lain, ini otomatis akan ada respon-respon yang mereka tanggapi kepada kita. Ya, ada yang tidak suka, bahkan ada yang sama sekali benci, antipati sekali. Ini macam-macam. Realita dakwah seperti itu. Nah, makanya syarat dakwah ilallah harus dipenuhi. Tidak bisa serampangan kita berdakwah tapi tidak memenuhi syarat. Di sini disebutkan jemaah ada 3 syarat yang harus dipenuhi sebelum kita mendakwahkan apapun, termasuk mendakwahkan tauhid. Yang paling utama, yang pertama, di sini disebutkan antakuna da'watu muradan biha wajhullahi jalla wa ala wa la yuradu biha dhuhur amaman nas. Coba antum cerminkan dengan zaman sekarang, dai-dai. Yang pertama ini para ulama menyebutkan dakwah itu harus dimaksudkan hanya karena wajah Allah Ta'ala. Tidak boleh orang dakwah tapi tujuannya ingin muncul di hadapan orang-orang, ya, terkenal, populer. Ini sudah jauh dari kebenaran. Popularitas misalkan, ya, ini tidak benar. Ingin disebut dia ini adalah seorang dai yang sukses, punya kekayaannya jadi banyak setelah. Nah, ini emang dakwah itu untuk meraup kekayaan? Atau misalkan pengikutnya ini sangat banyak, ini tidak lazim. Jangan niatkan dakwah untuk memperbanyak follower kita. Ini bukan cara dakwah yang benar, bukan dimaksudkan demikian. Harus liwajhillah, karena wajah Allah. Ini yang harus pertama ditanamkan. Sebelum yang lain harus karena Allah Ta'ala, karena wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalkan, ya, di saat orang sudah mencari kepopuleran, popularitas, kekayaan, ini sudah tidak benar. Apapun dakwah yang dia sampaikan tidak akan benar. Karena bagaimanapun kita dituntut harus ikhlas dalam apa? Berdakwah. Ini hati-hati jemaah. Mari antum baca ayat-ayat yang menjelaskan Rasul berdakwah di hadapan para umatnya. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Ini komitmen mereka. Saya tidak minta upah sama kalian. Yang saya minta itu ani'budullah wa la tusyriku bihi. Itu saja. Supaya kalian selamat, gitu aja. Tidak ada yang menginginkan harta, minta makan, enggak ada. Nah, itu yang pertama. Syarat pertama dakwah itu harus apa? Harus liwajhillah. Tidak boleh dimaksudkan karena tujuan duniawi, ingin popularitas, ingin kekayaan, ya, ingin reputasi naik, ini tidak benar. Lalu yang kedua, ayyakuna da'i mutbi'an fi dzalika tariqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yad'u ala hasbi awda'in yad'uha huwa aw jama'atu ay la yad'u qawanina aw andimatan aw qawaid yaqaduha bi aqli wa nadhari. Ini hati-hati, banyak misalkan orang-orang yang punya komunitas misalkan atau punya kumpulan-kumpulan tertentu, awas, ya. Kalau berdakwah, kitab-kitab panduan kita adalah Rasulullah SAW, Alkitab dan Sunnah, titik. Bukan ini berdasarkan organisasi saya harus gini. Ini sudah tidak benar. Ya, dalam dakwah kita hanya mengikuti metode dan manhaj apa? Rasulullah SAW. Misalkan kita punya muassasah, punya yayasan, tetap ini jangan dijadikan patokan. Yang jadi patokan itu adalah Rasulullah SAW, Alkitab wa Sunnah, cukup itu. Ya, jadi jangan sampai umpamanya, ya menurut peraturan kami, jadi dakwah kami harus gini. Ini sudah tidak benar. Jadi yang diikuti itu bukan manhaj Nabi dalam berdakwah, ya kan?
Bisa jadi dia membuat aturan sendiri, ini metode saya. Ya berarti itu sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Saya mah gampang agar memancing orang supaya apa? Lebih banyak ya mengikuti. Kan sekarang banyak orang seperti itu. Yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya coba-coba dihalalkan dengan maksud dan tujuan ini untuk berdakwah. Apa ini dibenarkan? Ya tidak. Siapa yang pertama kali mengemban misi dakwah di dunia ini? Ya Rasul. Berarti siapa yang harus kita contoh? Ya Rasul juga. Kenapa antum membuat cara dakwah sendiri? Agar orang merasa, wah kita moderat sajalah, pertengahan, kita tidak terlalu ekstrim. Ini Masya Allah Pak. Jadi di zaman sekarang cara dakwah Nabi itu dianggap ekstrim, tidak moderat. Ini naudzubillah di zaman sekarang makanya harus betul-betul Pak. Ya, dakwah Nabi sudah betul-betul cara yang terbaik, tidak menuntut upah dengan cara yang hikmah, lemah lembut. Apalagi yang kurang coba? Kenapa harus nyerempet kepada yang haram? Agar banyak misalkan kaum milenial yang gemar dengan orang ini. Masya Allah Pak, apa yang sebenarnya kita cari dari dakwah ini Pak? Cara kita salah, banyak orang mereka pun sama mengikuti caranya yang salah, ya kan? Dolu wa adollu. Cara mereka ini salah dan mereka pun membuat orang lain jadi apa? Salah. Ini berat Pak. Maka yang kedua ini ya, jadi kalau kita berdakwah ikuti cara siapa? Rasulullah SAW. Itu panduan kita. Ya, tidak ada yang lain. Bukan cara organisasi, cara komunitas, bukan itu. Ini cara saya, bukan. Ya, tapi Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga jemaah, asyartus tsalis ayyakuna ad-da'i ala basiratin bid'awati. Seorang dai baik itu mendakwakan tauhid, mendakwakan ilmu, mendakwakan Islam, dia harus di atas basirah. Ilmu basirah itu ilmu yang dia pelajari dengan dalil-dalil yang diyakinkan. Itu yang disebut dengan basirah. Ya, termasuk ini adalah salah satu ayat yang nanti disebutkan ya, ad'u ilallah ala basirah. Jadi misalkan ada orang yang berdakwah tanpa basirah atau tanpa ilmu, apakah bisa menghasilkan orang-orang ikut? Bisa, bisa saja. Hanya saja kata para ulama di sini disebutkan, wa illam yakun kadzalik sarat da'watuhu tufsidu aktsar mimma tuslih. Artinya, misalkan ini, kalau kita presentasikan dakwahnya bisa saja ada yang membuat orang ini baik, tapi kebanyakannya membuat orang lain semakin rusak. Jadi presentasinya gitu. Jadi yang membuat orang semakin baik ini kebanyakannya membuat orang menjadi semakin rusak. Karena dia dakwah tanpa apa? Tanpa ilmu. Jadi hati-hati kalau kita berdakwah tanpa ilmu, bukan mengajak kepada kemaslahatan itu, mengajak kepada kerusakan, celaka. Bagaimana kalau kita mengajarkan sesuatu yang batil, orang-orang mengikuti kita, ini bahaya. Ini yang dimaksud dengan mafsadat itu kata para ulama. 3 jadi syarat. Ya. Jadi yang pertama dari apa? Seorang dai itu harus bermaksud, bertujuan hanya karena wajah Allah Ta'ala, tidak karena tujuan dunia. Yang kedua, ya, seorang dai harus mengikuti cara Rasulullah SAW dalam berdakwah, bukan mengikuti cara dirinya, kelompoknya atau apa-apapun. Ini yang disebut tahazzub. Dia harus muttabi, mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga, berdakwah itu harus berdasarkan basirah. Berdasarkan apa? Ilmu. Tidak bisa dakwah dengan kejahilan, tidak bisa. Selain syarat-syarat itu harus dipenuhi, di sini disebutkan oleh Syekh Bunaiman, ya, hafizahullah, al-wajibat 'ala ad-da'iyah fi da'watihi. Hal-hal atau tugas-tugas seorang dai dalam dakwahnya. Ini ada hal-hal yang wajib dan perlu kita tahu
tugas-tugas seorang dai. Kita sudah memenuhi syaratnya 3 tadi. Kita berusaha ikhlas, kita sudah mengikuti cara Rasulullah SAW, manhaj Nabi SAW dalam berdakwah. Ketiga, kita sudah di atas basirah. Ketahuilah apa tugas seorang dai. Di antaranya ayyakuna rafiqan fi da'watih fala yad'un nas bil anafi wal kalamil badi wal kalamil munfir aw tahakkum bin nas aw istinqasi wa ma ashba dzalik bal yajibu an yakuna indahu basirah fi dzalik wa indahu rifqun min nas wal insan masalan qad yaf'alu af'alan qad aqama 'alayha aktsar umri fa idza ji'ta ilayhi min awwal wahlah qulta law hadha haram hadha la yajuz an taqum 'alayhi aw anta lam taf'al shay'an ma ashba dzalik qad yastas'ibu hadzal qawl. Ini betul sekali Pak. Memang seorang dai ini yang pertama harus lemah lembut dalam dakwah. Tidak mengajak orang, tidak menyuruh manusia dengan ucapan kasar, kata-kata yang bengis, ucapan-ucapan yang membuat orang jadi kabur. Ya, ini bukan berarti dakwah bukan tidak boleh tegas, tegas harus. Tapi beda dengan dakwah dengan cara ucapan kasar, beda kan? Ya tegas kita mengatakan apa adanya, sesuai dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini contoh jamaah rahimakumullah. Ya, misalkan ada orang yang melakukan satu perbuatan, ini yang sudah nyandu misalkan, apa itu perbuatannya? Dia sudah gandrung dengan tindakan itu dan itu kita tahu itu salah atau maksiat. Ya, di saat kita langsung menghakimi atau langsung memvonis orang ini, kamu termasuk ahli neraka, kamu ini, nah seperti itu. Ya, ini berat, orang ini akan menerima ucapan itu. Bagaimanapun seorang dai harus dengan cara yang apa? Cara yang lemah lembut, bertahap. Ya, dengan cara yang lemah lembut dan bertahap. Dan Nabi SAW pun ini sudah mengajarkan ini jemaah. Makanya kita pelajari bagaimana fikih dakwah Rasulullah SAW, manhajiyah dakwah Nabi SAW. Ini banyak di kitab-kitab para ulama. Lalu tugas seorang dai ayyakuna haliman. Selain dia berdakwah dengan ucapan yang lemah lembut, lalu dia tidak mengajak orang dengan ucapan-ucapan yang kasar dan bengis yang membuat orang ini merasa takut dengan apa yang dia sampaikan misalkan. Yang kedua, dia ini harus halim. Halim itu harus betul-betul rajin memaafkan orang atas apa yang mereka lakukan. Karena bagaimanapun juga, misalkan seorang da'i ilallah mendakwahkan tauhid, misalkan kita mendakwakan tauhid, kita jelaskan ini ayat-ayat tentang tauhid, dibacakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kita bacakan ayat-ayatnya, ini hadis-hadisnya. Lalu ada orang yang nyeletuk, ucapannya itu kasar, padahal kita tidak kasar. Kita sebagai manusia merasa, aduh saya sakit hati dengan ucapan ini, menyinggung perasaan siapa? Kita. Makanya kita ini harus halim, maklumi. Jangan kita ini tergesa-gesa marah kepada mereka, tidak memaafkan mereka. Jangan Pak. Tahallum ini dalam dakwah ini penting. Ini yang sering kita kurang memperhatikannya. Bahwa kita ini kalau orang ini itu, mereka ini pelaku kebatilan, sudah. Tidak. Allah mengajarkan kita sifat hilm sehingga Allah disifati haliman. Coba kita lihat, apakah orang-orang yang berdosa dulu langsung disiksa langsung? Tidak kan? Allah mengutus dulu Rasul menjelaskan ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Baru kalau mereka tidak taat, diberikan waktu dulu, lalu Allah turunkan apa? Azab, ya kan? Ini Allah sudah berikan kesempatan, itu sifat hilm. Ya, yang bersifat itu disebutnya apa? Halim. Dan Nabi pun demikian. Kita lihat contoh bagaimana Nabi memaafkan para musuh-musuhnya kan? Iya. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab, Abu Sufyan, mereka pernah mengalami bencinya terhadap Islam ini.
Tapi Nabi SAW memiliki sifat hilm, bersabar atas gangguan mereka, ya, dan tetap seorang dai dia ini tetap mengharapkan pahala. Jadi di saat dia mendapatkan gangguan, kita berharap agar itu jadi pahala di sisi Allah. Dan kita jangan berharap bahwa dakwah ini akan selalu mulus, tidak akan ada gangguan. Ini akan selalu, ya. Ini sering saya sampaikan di beberapa kesempatan kajian, baik itu usul salasa apapun itu, jelas ya. Maka di sini seorang dai Allah, maka dia harus memiliki sifat pemaaf, ya. Jadi memang begitu dia. Ini contoh saja lah, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Musa mendakwahi Fir'aun ini dengan kalimat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, di surat Taha begitu. Wahai Musa dan Harun, katakanlah kepadanya, yang itu siapa? Fir'aun. Bukan main. Objek dakwahnya siapa? Fir'aun. Bukan ecek-ecek dia. Mengaku dirinya sebagai apa? Tuhan. Sombongnya bukan main. Tapi Allah menyuruhnya qaulan layyina, perkataan yang lemah. Tidak benar. Mendakwahi siapapun dengan kata kasar, dihina, siapapun itu gak bakalan benar, Pak. Ya, kepada pemerintah dikata-kata, gak bakalan benar itu. Secara terang-terangan dengan kata-kata gak bakalan benar. Ya, mereka ini manusia juga. Kita ini hanya mendakwahi mereka, kita berharap agar mereka menerima dakwah kita. Itu. Kalau tidak terima, ya tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Lalu setelah kewajiban seorang dai telah kita tahu, ya, diantaranya secara garis besar 2 perkara tadi, maka di sini kita harus memahami yang kita dakwahi itu macam-macam, betul kan? Iya, variatif mereka itu. Tidak yang kita dakwahi itu hanya satu jenis, ya, homogen lah dalam istilahnya, sama. Kamu harus gini ya, naam. Dia nggak bisa gitu. Kamu harus nurut sama anak, ya, nggak bisa gitu kan? Nggak bisa. Makanya para ulama menyebutkan orang yang kita dakwahi ini minimal ada 3 macam. Ya, ada 3 jenis orang yang kita dakwahi. Yang pertama disebutkan di sini oleh Syekh Bunaiman, ya, bahwa yang pertama kismun yakunu jahilan bil haqq walau tabayyana lahu lattaba'ahu fahada da'watuhu faqat bayan al-haq fayubayyinu lahu wa yuzahu anhu ma ya'qaidu sabilal haq idza kana 'indahu syubhatun faqat. Yang pertama, ada orang yang jahil bil haq. Jahil itu berarti dia tidak tahu, tidak paham, tidak tahu mana syirik kecil, syirik besar, tidak tahu mana tauhid. Jahil. Tapi orang ini kalau dijelaskan pasti dia ikut. Tapi karena dia tidak tahu, ya otomatis tidak akan ikut, ya kan? Jadi tidak ikutnya dia karena ketidaktahuannya. Dari kepribadiannya dia ini pasti ikut. Orang ini selalu tunduk kepada kebenaran, tapi karena dia tidak tahu, tidak akan tunduk kepada kebenaran. Ini tipe yang pertama. Nah, tipe yang pertama ini mudah. Dakwahkan kepada dia, jelaskan tentang al-haq, kebenaran, dan tentang tauhid. Lalu hindarkanlah dia, andaikan dia ada syubhat misalkan, apa yang kamu ragukan dari dakwah yang saya sampaikan ini misalkan. Oh, gimana kalau ini? Kita tepis syubhatnya, selesai. Dia akhirnya mengikuti. Ini yang mudah. Yang pertama ini. Jadi dia tidak ikut dakwah kita karena dia tidak tahu. Misalkan, oh dikira ini boleh, misalkan sugante itu mana, ning teh mana, akhirnya memuang. Nah begitu enak sebenarnya. Apakah orang semuanya gitu? Ya nggak gitu. Kalau orang semuanya gitu adem sama dai, iya. Ini tipikal yang pertama yang diharapkan. Tapi jangan aneh, ternyata ada tipe yang kedua. Ada tipe yang kedua ini, beda dengan yang pertama.
Ada orang yang memang dia ini talabbasa bi umurin yas'abu alaihi tarkuha min dunia. Misalkan dia ini orang yang sibuk, dia sibuk dengan dunianya, dengan pekerjaan atau dengan kedudukannya sebagai pejabat dan lain sebagainya, ya. Tapi orang sibuk ini misalkan kalau diajak dia mau. Jadi gini, kalau yang tadi tidak sibuk lah, dia jahil gitu, tapi dia tidak sibuk, ini low busy lah gitu ya, kesibukannya terendah gitu. Kalau yang kedua orang sibuk, jadi dia tidak sempat belajar. Nah, orang sibuk seperti ini pun kata para ulama disebutkan demikian harus dengan cara yang lemah lembut, dengan nasihat, dengan tarhib buat targhib, ya, ingatkan bahwa misalkan ada orang-orang yang melakukan kesyirikan akan selamanya di mana? Di neraka bila mana dia tidak bertobat kepada Allah sebelum mati. Ini tarhib. Jelaskan tentang targhib, dorongan, motivasi. Orang yang bertauhid, mewujudkan tauhid dalam kehidupannya, menjauhi syirik akan masuk misalnya kepada golongan berapa tadi? 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini targhib buat tarhib, jelaskan kepada mereka, ya. Ini cukup ya, makanya ya kita cari waktu-waktu dia senggang kita dakwahi, tapi dengan yang ringan-ringan dulu, karena dia ini di satu waktu senggang ini mencari ini. Kalau yang pertama ini enak, dia waktunya banyak. Kalau ini dia sibuk, maaf saya sibuk. Misalkan kita saya mau nyampein ini, afwan saya sibuk nih, ya saya sibuk lagi di kantor dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sehingga manfaatkan, dakwahi agar orang ini agar menerima kepada kebenaran. Yang satu dua ini masih berpotensi bisa mengikuti kebenaran. Dan bagi seorang dai secara psikis ini tidak terlalu berat. Nah, yang berat itu yang tipe ketiga. Yang berat itu yang tipe yang ketiga yang didakwahi. Qismun salis la yakunu indahu inad walakin indahu takabbur wa indahu iba'an qubulil haq famislu hadha yuhtaju ila quwwatin fa an afadat ma'ul mujadalah wa bayanul hikmah wa bayanul idat az-zawajir wal wa'id hadha wal matlub fa illam yufid ma'u dhalik yantakil ma'hu ila silah fayuqatal. Walihada dzakarallahu jalla wa ala fi ba'dil ayati fil Qur'anil hadid maqrunan bil kitab. Nah, ini jemaah rahimakumullah, yang ketiga ini mereka itu awalnya tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan, tidak ada frontal, gak ada misalkan ya. Tapi mereka ini ada kesombongan, misalkan ucapan mereka, wah, mereka nulis. Diajak sama kita langsung mereka nulis, tadi ada yang ngajak saya gini-gini. Nah, berarti ini sudah mulai takaburnya. Kalau satu dua enggak ada yang gitu. Langsung setelah dia kesombongan yang muncul, dia menolak. Saya pribadi menolak dengan apa yang dia ajak. Nah, ini yang ketiga ini agak lumayan bagi seorang dai ini mengajak, karena dia sudah memiliki rasa takabur, tidak mau menerima kebenaran. Karena takabur itu apa? Batrul haq wa ghamtun nas, kata Nabi kan. Yang disebut dengan sombong itu menolak kebenaran dan menghina manusia. Itu disebutnya apa? Takabur. Makanya misalkan di hadapan kita nggak menentang, misalkan ini gini tentang tauhid, tentang syirik, udah ya di depan kita dia pura-pura ngangguk, iya langsung aksinya dia lancarkan di sosial media, bikin status WA, bikin postingan di Facebook, apalagi pakai apa? Pakai foto. Wah, sudah Pak. Disebut itu adalah apa? Kata-kata yang misalkan ekstrim dan nah, ini macam-macam. Ini jadi fitnah kan? Ini harus kuat Pak, harus kuat. Dakwah ini memang seperti itu. Ya, jadi memang apa dilaporkan. Ini memang seperti itu. Realita dakwah memang seperti itu. Makanya kita semua, siapapun itu yang mendakwakan kebenaran, jangan kaget. Begitu perjalanan dakwah. Ya. Jadi memang jangan menanya kenapa kok bisa gitu. Ya memang begitu. Jangan nanya kenapa dan mengapa. Memang begitu perjalanan dakwah itu penuh dengan tantangan. Nah, yang ketiga ini jemaah rahimakumullah, ya, andaikan misalkan mereka ini menentang sifatnya frontal, bahkan di zaman Nabi ini kan
sampai kaum musyrikin ya perlunya diperangi ya diperangi. Ya, perlunya diperangi karena memang di zaman Nabi SAW kala itu ya memang pertentangannya sangat kuat. Ya, namun di negara kita ya kita pun harus hati-hati karena negara kita negara ada hukumnya. Ya, jangan sampai cara mendakwahi mereka ini pun ya salah. Ya, andaikan misalkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun kita disalah-salahkan ya sudah biarkan saja. Karena begitu realita dakwah. Kalau kita caranya salah, kasar misalnya, sehingga kita bertentangan dengan pemerintah, oh berarti kita harus memperbaiki diri. Cara kita tidak memenuhi yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW. Bila mana kita sudah memenuhi tugas kita sudah pemaaf, kita sudah lemah lembut, kita sudah santun menyampaikan dakwah, lalu kita tetap disalahin terus, ya tidak masalah. Tetap harus berdakwah, memang seperti itu. Ya. Baik. Lalu berikutnya jamaah rahimakumullah. Ya, di sini ya setelah kita mengetahui tentang syarat-syarat seorang dai, kewajiban yang harus dilaksanakan seorang dai dalam dakwahnya dan macam-macam manusia yang kita dakwahi itu ada 3 tipe tadi. Lalu kita harus memahami juga bahwa permulaan dakwah Rasulullah SAW itu dimulai dengan keasingan. Dimulai dengan apa? Keasingan, hal yang dianggap asing. Dan ini kita sering baca hadisnya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Bahwa Islam ini bermula ya nampak apa? Asing. Nanti suatu saat dia pun akan terlihat apa? Asing sebagaimana dulu dimulai, seperti itu. Jadi begitu jemaah rahimakumullah. Ya, jadi misalkan dari penjelasan pembuka ini, misalkan ada orang yang mendakwahkan kebenaran, lalu misalkan kok aneh, nah jangan baper gitu Pak. Ya kan? Jangan terlalu bawa perasaan, nah, biarin. Karena memang Nabi pun dianggap aneh, dianggap asing. Sehingga kalau kita mendakwakan apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW, maka kita pun akan dianggap asing. Udah saya. Tapi kita akan jeda dulu. Ya, lalu insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah poin-poin tadi yang sudah saya paparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang harus difahami dan yang harus diketahui oleh seorang ad-da'i, seorang yang akan dakwah, imma itu mendakwahkan tauhid, mendakwahkan syahadati alla ilaha illallah, ya, memahami tugas-tugasnya, memahami juga syarat-syaratnya. Di sini sedikit saya sampaikan sebelum kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini, masih yang berkaitan dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah ad-da'wah ila syahadatil alla ilaha illallah. Di sini kenapa dakwah kepada tauhid ya itu dipentingkan atau diprioritaskan? Kenapa? Sebabnya mendakwahkan tauhid ini di setiap waktu ini sangat penting, terutama di zaman sekarang sangat penting dan lebih urgent dari zaman-zaman sebelumnya. Ini dilihat dari beberapa aspek sebab. Yang pertama di sini disebutkan, saya ambil dari karya Syekh Shalih As-Sindi yang seorang guru besar akidah di Universitas Al-Islamiyah di Madinah. Yang pertama, karena adanya al-khalalul aqdi al-muntashir fil alamil islami. Ini karena ada
ya kerusakan akidah yang tersebar di dunia ini, terutama di dunia Islam. Ini tidak perlu dibahas secara panjang lebar, karena bagaimanapun ya betapa banyak orang-orang yang akidahnya sudah banyak bermasalah, betul kan? Ini bukan hanya di negeri kita, di Arab Saudi, di Mesir, di mana-mana alam Islam ini sudah krisis akidah. Makanya ya di zaman sekarang mendakwahkan tauhid ini ya hal yang sangat penting sekali. Jadi tidak bisa kita mengabaikan, misalkan ya cukup kita hanya mendakwahkan hal yang berkaitan dengan adab, ya, dengan muamalah, dengan berkaitan dengan ahwal syahsiyah, cukup saja begitu, tidak. Sedangkan dakwah tauhid kita abaikan. Ini banyak kerusakan akidah, Pak. Makanya hati-hati generasi kita, jangan sampai kita tumbuh dengan akidah yang rapuh. Ini yang bahaya. Bagaimana mungkin mereka nanti di saat dewasa memetik buah yang baik dan berkualitas kalau benihnya pun buruk? Ini makanya di saat kecil tanamkanlah akidah yang sahih, yang benar, agar kelak buah yang mereka petik di saat dewasa pun bagus. Ibadah mereka benar, cara beribadah mereka mencontoh kepada Rasulullah SAW. Lalu sebab yang kedua, ini kenapa dakwah tauhid ini sangat penting dan harus diprioritaskan di zaman sekarang, apalagi di sini disebutkan nasyatun hilalil kufri ala ikhtilafi adyanihim fid da'wati ila kufrihim wa batilihim. Ini sudah gencarnya aksi-aksi agama-agama kekufuran dengan berbagai macam jenis agama mereka. Tidak usah disebutkan apapun itu, ya, yang membawa kekufuran mereka, kebatilan mereka dengan istilah-istilah yang dikemas. Banyak yang kaum muslimin yang tertipu, ya, dengan istilah-istilah yang hati-hatilah di zaman sekarang, ya, disangka itu adalah baik, pada kenyataannya tidak baik. Ini adalah perangkap mereka. Jadi mereka sedang gencar. Maka tidak ada obat yang lain, solusi yang lain, melainkan kita harus betul-betul mendakwahkan tauhid ini yang benar. Ya, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan penjelasan ini. Apa yang benar dari ketauhidan? Bagaimana cara memahami? Lalu yang ketiga, di sini disebutkan nasyatu ahli bid'ah wad dhalal fi nushri batilihim. Fahum jadun ala qadamin wasaqin fi nushri bid'ahim wa hirafatihim. Nah, makanya kita adanya fasilitas dan lain sebagainya, manfaatkan untuk dakwah. Jangan bosan tiap hari terus menyebarkan konten-konten dakwah. Karena ini mereka-mereka yang sudah tadi giat, ya, ahlul bidah, pelaku-pelaku penyimpangan, kemudian kesesatan, mereka ini sangat gencar menyebarkan kebatilan, bersusah payah agar orang ini tahu kebatilan mereka. Nah, makanya kita harus mengimbangi dengan postingan-postingan yang benar. Ini pun penting, Pak. Makanya adanya wasail teknologi ini jadi manfaat bagi kita untuk menghadang mereka. Ini penting. Jadi kita jangan biarkan mereka saja yang berdakwah, tapi kita tidak berdakwah. Dakwah terus. Ya, dakwah. Jadi memang gencarnya mereka adalah menyebarkan kebatilan-kebatilan. Ya, maka di sini penting sekali seorang dai ilallah, dai ila tauhid wa syahadati an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini memprioritaskan dakwah tauhid. Bagaimanapun ketauhidan adalah dasar dan prinsip serta pokok dari seluruh agama ini. Tidak mungkin, Pak, kita mendakwahkan kesolehan bermasyarakat, kesolehan atau keharmonisan rumah tangga, sedangkan akidah mereka rusak. Tidak mungkin, Pak. Ya, kita ikuti bagaimana Nabi berdakwah. Dakwah dengan tauhid. Baru setelah itu membahas mengenai masalah muamalah, jual beli.
mengenai masalah muamalah bainaz zaujain, bagaimana agar suami istri ini tentrem, adem gitu. Ini harus didasarkan kepada akidah dan tauhid yang benar dan lurus. Nah itu makanya jemaah rahimakumullah, ini beberapa poin paparan, ini muqaddimah, pengantar dari bab ya yang kelima ini. Ya, jadi sebelum kita menguraikan tentang hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang poin ini, karena ini adalah berkaitan dengan masalah dakwah, Pak. Makanya saya paparkan dulu. Karena yang namanya mendakwahkan itu resikonya, tantangannya besar. Beda seperti bab yang kemarin, kita khawatir kepada kesyirikan. Itu khawatir, itu takut, itu berarti dengan pribadi kita sendiri, bukan dengan orang lain. Kalau dakwah berarti hubungannya dengan orang yang kita dakwahi, dengan cara kita, dengan apa yang kita dakwahkan. Ini sangat erat hubungannya. Makanya jelas tadi ya disampaikan, seorang dai ini harus betul-betul berilmu. Jangan sampai dengan apa, kepala kosong atau hati kosong, hampa semuanya. Ya, dia langsung memberanikan diri ke medan dakwah. Ini bahaya, sangat bahaya sekali jemaah. Apa yang diajarkan kepada manusia, apa yang dia serukan kepada manusia, kalau memang tanpa ilmu, ya. Tapi insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan uraian tentang pembahasan ayatnya dan juga dua hadis yang ada di dalam bab ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang termotivasi untuk menjadi seorang dai ilallah yang memenuhi 3 syarat tadi. Ya, ikhlas dalam berdakwah, mengikuti cara Nabi SAW dan dalam berdakwah, dan ala basirah, berdakwah di atas apa? Ilmu. Baik, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Hadza wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan. Pak Ustaz, saya akan bertanya ini masalah keluarga kiranya yang sering kita hadapi, bahwa misal ini ada, saya anggaplah mertua, Dianggap berarti. dia itu ulu ke satu guru, ngajinya di situ, terus melakukan kesyirikan. Apakah antara bisa kena uzur nggak? Ya. Udur. Gitu, artinya dia jahil yang bodoh banget, terus pas dapat guru yang tadi ngelakuin gitu, namanya guru salah. Apakah orang itu kena uzur nggak, Pak? Orang yang mana ya? Orang yang ikut-ikutan gitu, misalnya ikut yang kesyirikan gitu. Ya. Yang menurut kita kesyirikan hal-hal yang seperti itulah. Ya. Umum kita gitu. Nah makanya betul Pak, ini penting sekali. Makanya bab ini adalah tujuan kita agar menegakkan hujah dan menepis dari syubhat-syubhat. Kita katakan bila mana seseorang ini dikatakan ma'dzur dengan kejahilannya, itu harus dulu, misalkan kalau memang posisinya sama sekali tidak ada yang menegakkan hujah dan tidak ada yang menepis dari syubhat-syubhat yang ada di pikiran orang ini, tidak ada yang menyampaikan misalkan. Karena Ya. kita juga mau berdakwah juga belum apa-apa udah cara dikebukti lah. Iya. Tidak satu dari dengan keadaan pendapat mereka ke kita, terus kita tuh bakalan salah lah. Ya. Tapi memang ya ala kulli hal tetap memang harus ada yang mendakwai mereka ya dengan cara apapun itu. Ya, jadi memang di zaman sekarang yang banyak sekali gencar misalkan mereka-mereka yang mengajarkan keguluan, Pak. Ya, apapun itu, baik khurafat atau dalam akidah mereka, kebatilan mereka. Di sini memang ya di saat mereka bangga dengan keguluan mereka, ini memang fungsi kita mendakwahkan dan menyampaikan ini dengan cara yang lemah lembut, ya ini bisa saja. Ya. Dan memang kalau kita menyampaikannya dengan cara yang hikmah, mereka kalau sudah tahu ya minimal kalau ada orang yang memang Allah menginginkan mereka mendapatkan hidayah, betul kan? Bisa saja mereka ya betul-betul mereka apa? Taslim. Oh ya udah. Dipikir-pikir nah begitu. Jadi kalau memang belum ada yang sama sekali mendakwai ya jelas-jelas mereka itu dalam keadaan seperti itu, ujur mereka. Tapi memang harus ada yang menegakkannya itu.
Ya, oleh karena itu minimal kata Allah wa andir ashiratakal aqrabin. Kita ini yang paling berat itu bukan mendawai orang lain, ya. Mendawai apa? Keluarga kita yang paling terdekat. Nabi saja kan yang pertama kali ditentang oleh siapa? Ya oleh keluarganya. Ya, makanya kita harus melaksanakan tugas yang mulia ini, insya Allah, Pak. Walaupun misalkan ya kita ditolak, tidak diterima, apakah kita akan tetap mendapatkan pahala? Tetap. Walaupun mereka tetap dengan keguluhan mereka, tidak masalah. Yang jelas kita sudah berdakwah. Ya, tayyibullah. Silakan. Ya. Poin-poin pokok apa yang prioritas harus kita sampaikan. Ya. Terus kedua adalah bagaimana caranya agar umat dari poin-poin itu bisa dipahami si anak. Baik. Jadi bagaimana caranya atau metodologi pengajaran tauhid kepada anak-anak, ya. Jadi sebenarnya ini yang sedang kita pelajari di hari Rabu, ya, Al-Usulul Tsalasah ini dibuat oleh muallif untuk anak-anak. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Hanya kita pemula dalam masalah ini, maka posisi kita sama memposisikan kita seperti pemula, ya anak-anak lah gitu, ya. Jadi yang harus kita ajarkan terlebih dahulu apa yang dalam Usul Tsalasah? Kenali siapa Rabb kita, ya. Kemudian yang kedua, kenali siapa nabi kita, dan kenali apa agama kita. Ya, yang praktis-praktis dulu saja, 3 hal itu. Karena bagaimanapun 3 hal inilah yang akan dipertanyakan nanti di mana? Di dalam kubur. Bisa dengan memberikan contoh-contoh yang mudah. Tidak perlu juga memaparkan dalil-dalil dulu untuk tingkatan anak-anak. Sebenarnya banyak ulama-ulama kita seperti juga bisa dengan menggunakan thariqah soal wa jawab. Ini ada. Saya ada referensinya. Ya, tapi masih berbahasa Arab. Ya, berarti harus belajar bahasa Arab, ya. Berarti ada dengan cara soal jawab, Pak. Tanya jawab. Ya, di antaranya ada karya Syekh Mustafa Al-Adawi, banyak sebenarnya. Kita sebagai orang tua berarti harus mengambil referensi-referensi itu, tinggal ajarkan kepada siapa? Anak kita. Dibiasakan terus mulazamah. Ya, kalau bisa dihafal. Ya, kalau dia bisa hafal, diulang-ulang, berarti ini tertanam dalam dirinya materi-materi tentang akidah, apa yang harus dia pertama kali dia tahu. Ya, jadi jangan salah mengajarkan anak kita apa yang harus dia ketahui, tidak kita berikan kepada mereka. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sangka karena saya mah sudah perfect memenuhi anak saya, fasilitas mereka, pendidikan mereka, misalkan sekolahnya mewah, tapi masalah tauhid yang 3 hal ini tidak kita kenalkan. Kadang anak ini nanya loh, ya kan? Nanya kritis anak itu. Ya, anak saya juga sama gitu. Bener gak kiamat itu manusia ini? Ini pasti gitu. Usia-usia apalagi 6-7 tahun ini pasti kritis. Nah, makanya bapak ibunya harus ngaji. Kalau gak ngaji, antum jangan ngarang. Ya kan? Kalau ngarang jadi ngedongeng nantinya. Ya, jadi memang orang tuanya berilmu agar di saat anak haus mereka akan jawaban atas penasaran mereka ini, kita memberikannya, membekali mereka sesuai dengan ilmu. Makanya jadi orang tua itu ya harus berilmu, ya, agar kita bisa menanamkan ilmu kepada anak kita. Begitu, Pak. Allah a'lam. Sekali lagi, silakan. Ya, di saat anak ini memang berbagai macam-macam badan. Ya, kalau memang tidak ada disebutkan oleh para ulama usianya harus berapa. Kalau memang misalkan 3-4 tahun memungkinkan dia diajarkan, dia memahami apa yang kita ajarkan, ya silakan. Ya, tidak masalah. Karena mengenalkan kalimat la ilaha illallah, ya barangkali kalau untuk mengenalkan secara lafaz itu bisa. Namun di saat misalkan di usia 5-6 tahun lebih kita terangkan maknanya, ya, namun dengan metodologi yang masih tetap praktis. Jangan paparkan dulu hilafiah ulama, jangan. Bapaknya juga udah pusing, ya. Ya, jadi anaknya yang praktis. Mungkin diambil di tahap
kapan anak sudah memayis? Betul. Ya, di saat anak itu kalau mau mendekati sinul murahaqah atau tamyiz bisa kita ajarkan. Ya. Jadi sebelum yang lain kita ajarkan dulu apa? Tauhid. Tapi anak kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.